Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Rian Arianto, NIM 111811529, kelas MA 18B3. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester Gasal mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditetapkan atau ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 2. Lembaga pembiayaan terdiri dari A. Modal ventura, B. Perusahaan sewa guna usaha, C. Anjak piutang, dan D. Perusahaan kartu kredit. 3. Lembaga keuangan dapat diklarifikasi dalam beberapa kelompok. A. Lembaga keuangan depository. Lembaga keuangan depository menjalankan kegiatan perhimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Giro, tabungan atau simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Lembaga keuangan non-depository. Di beberapa negara, lembaga keuangan non-depository sering juga disebut non-bank financial institution atau NBFI atau NDFI. Lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung sebagaimana hal yang dilakukan oleh lembaga depository. 4. Hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud. Hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud adalah keduanya merupakan arus kas yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Hasil arus kas dari aset keuangan dihasilkan dari aset berwujud. Jadi, semakin tinggi kas yang diperoleh dari aset berwujud, maka semakin tinggi pula arus kas aset keuangan. 5. Dalam perekonomian, aset keuangan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antar pihak yang membutuhkan dana dari pihak yang berlebihan dana, dan sebagai media untuk membagi risiko aset. 6. Aset berwujud, aset tidak berwujud, dan aset keuangan. Aset berwujud yaitu aset yang nilainya sesuai dengan wujudnya, misal bangunan mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya. Walau tanah tidak ada ongkos pembuatan, namun tanah termasuk aset berwujud. Aset tidak berwujud yaitu aset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya, misal surat berharga saham yang berwujud fisiknya hanya secari kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secari kertas tersebut kita jual. 3. Aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang, maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan tersebut. 8. Klaim, ada klaim utang dan klaim ekuitas. Klaim utang, klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan biasa berupa sejumlah uang atau pendapatan yang tetap atau jumlah yang bervariasi atau bahkan residual. Dalam kasus pendapatan tetap, aset keuangan dinamakan instrumen utang. Aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah kredit dan obligasi. Yang kedua, klaim ekuitas atau disebut klaim residual mewajibkan
emiten aset keuangan untuk membayar sejumlah dividen berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga pendapatan yang didapat oleh pemilik aset ini tidak tetap bergantung pada profit yang dihasilkan perusahaan. Yang termasuk dalam aset keuangan ekuitas adalah saham. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan. Yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Yang kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan, dan peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. 9. Sistem keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pertumbuhan ekonomi. 10. Fungsi sistem keuangan. Fungsi sistem keuangan adalah fungsi yang digunakan dalam mengatur sumber dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, yang disalurkan dalam bentuk kredit, baik untuk kredit konsumsi maupun kredit investasi dan modal kerja. Adapun beberapa fungsi keuangan, yaitu yang pertama fungsi tabungan, 2 fungsi penyimpanan kekayaan, 3 fungsi likuiditas, 4 fungsi kredit, 5 fungsi pembayaran, 6 fungsi resiko, dan 7 fungsi kebijakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.